Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku yang seiman dan seakidah, Ramadan telah berada di penghujung waktu. Ada banyak yang perlu kita simak, ada banyak yang perlu kita renungi, dan ada banyak yang kita perlu simpulkan bahwa Ramadan tidak lama lagi akan berpisah dengan kita. Ramadan tidak lama lagi akan meninggalkan kita. Kita tidak paham apakah masih bisa kita bertemu dengan Ramadan berikutnya. Saudaraku yang seiman dan seakidah, kita ringkas pada satu titik kesimpulan bahwa paling tidak Ramadan tahun ini telah memberi kita 3 refleksi dasar, 3 referensi dasar, 3 perspektif dasar, yaitu seliar apapun nafsu kita, ia bisa didewasakan. Sekotor apapun jiwa kita, ia bisa dibersihkan. Sepicik apapun ego kita, ia bisa dicerdaskan. Pada satu riwayat dijelaskan bahwa siapa yang tidak mampu meninggalkan ucapan dan perbuatan dusta waktu berpuasa, maka Allah tidak akan membutuhkan lapar dan hausnya. Maha Agung Allah yang menggantikan malam kepada siang, siang pun kembali menuju malam. Hari-hari beriring membentuk bulan, dan bulan-bulan pun beredar menjadi tahun. Semua nikmat dan berkahnya seperti berkumpul pada suatu puncak bulan, yaitu Ramadan. Dan kini madu Ramadan tahun ini sudah sampai di tetes terakhir untuk kita nikmati. Ada 3 catatan yang patut kita garis bawahi selama menikmati Ramadan tahun ini. Yang pertama, seliar apapun nafsu kita, ia bisa didewasakan. Momentum Ramadan menyediakan tarbiyah khusus buat nafsu kita. Mungkin nafsu bisa mendikte apapun di luar Ramadan. Di balik tuntutan lapar misalnya, ia bisa saja menciptakan 1001 dalih agar orang mencuri. Ia juga bisa mengelabui orang hingga terjebak pada zina. Dan di balik tuntutan istirahat, ia pun mampu mengungkung orang menjadi penyantai dan pemalas. Maha benar Allah dalam firman-Nya, sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saudaraku yang seiman dan seakidah, di luar Ramadan, pintu-pintu aliran energi nafsu kerap terbuka lebar. Ia bebas mondar-mandir, bisa bertingkah seperti apapun menurut seleranya. Kekuatan nafsu kian berkembang bersama energi yang diperoleh tubuh dari makan, dari minum, dan lain-lain. Bayangkan saja jika pintu-pintu itu tak pernah tertutup, tentu saja nafsu jadi kian liar. Karena itulah kita harus sadar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadiahi saum agar seseorang mukmin bisa mendewasakan nafsu, bisa menutup buka pintu-pintu energinya, hingga nafsu tidak lagi seperti anak kecil yang bisa dapat apapun ketika merengek dan menuntut. Nafsu itu harus dipaksa agar ia bisa dewasa. Karena itu kita berharap semoga tarbiyah Rabbaniyah di bulan Ramadan ini telah mendewasakan nafsu kita, sehingga paksa Ramadan nanti kita bisa mengendalikan diri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku yang seiman dan seakidah, yang kedua adalah sekotor apapun jiwa kita, ia bisa dibersihkan. Jangan pernah membayangkan kalau yang di dalam tak tersentuh kotoran. Alur hidup persis seperti aliran air dalam pipa-pipa. Ada yang masuk, mengalir, dan berproses hingga menjadi keluaran. Kian kotor masukan, tentu saja makin banyak endapan yang melekat pada bagian dalam pipa. Suatu saat, pipa bisa keropos. Ini akan berpengaruh pada keluaran yang dihasilkan. Begitulah kira-kira logikanya, bahwa selama 11 bulan, saringan-saringan masukan boleh jadi begitu longgar. Bahkan mungkin tidak ada sama sekali. Semua bisa masuk, mulai dari yang samar, yang kotor, bahkan sampai dengan yang beracun. Kalau saja tidak dipaksa ada saringan, proses pengeroposan menjadi sangat cepat. Jiwa-jiwa yang keropos akan membutakan mata hati. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi? Lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami, atau telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar. Karena sesungguhnya bukan mata itu yang buta, tetapi hati yang di dalam dada. Jika aliran yang masuk melalui pipa mata, telinga, mulut, pikiran, dan rasa bisa tersaring jernih, tidak akan ada endapan, tidak akan ada tumpukan racun si pembuat keropos. Otomatis
keluaran pun menjadi bersih. Ibadah yang sebelumnya berat menjadi ringan, bahkan sangat ringan. Saudaraku yang seiman dan seakidah, Maha benar Allah dalam firman-Nya, sebagaimana dalam Quran surah 91 ayat 7-10. Dan jiwa serta penyempurnaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa itu, dan sungguh merugi yang mengotorinya. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung karena telah berusaha membersihkan jiwa kita selama sebulan penuh di Ramadan tahun ini. Amin. Saudaraku yang seiman dan seakidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ketiga adalah, sepicik apapun ego kita, ia bisa kita cerdaskan. Kadang manusia bangga berdiri di atas egonya, seolah ia mengatakan, inilah saya. Nalar berikutnya pun bilang, pusatkan semua kekuatan diri demi kepuasan ego. Walau sebenarnya keakuan itu sudah melabrak nilai-nilai ketinggian Islam. Karena ego, orang bisa menganggap kalau dirinya lah yang terbaik, tidak perlu masukan dan sumbang syarat. Karena ego pula, orang menjadi tak perlu berjamaah. Ego menghias kepicikan diri menjadi prestasi besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku yang seiman dan seakidah, sesungguhnya Ramadan memaksa ego untuk tunduk dengan kenyataan bahwa yang ego banggakan ternyata tak sekuat yang dibayangkan. Dan kelemahannya begitu sederhana. Semua ada pada energi yang dihasilkan dari nasi, ikan, telur, dedaunan, dan lain-lainnya. Selebihnya ego tak punya apa-apa. Dalam bentuk yang lain, ego bisa ditundukkan dengan memperbanyak sujud. Itulah diantara makna qiyamul lail. Ketika sendiri, kemuliaan ego melalui simbol kepala secara terus-menerus disejajarkan dengan bumi. Suatu tempat di mana di situ ada kotoran, tempat berpijak kaki-kaki hewan, dan tempat berkumpul kotoran manusia. Ego dipaksa untuk melihat kenyataan diri bahwa ia hanya seorang hamba. Maha benar Allah dalam firman-Nya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Quran surah 98 ayat 5. Semoga tarbiyah Rabbaniyah di Ramadan tahun ini telah mengembalikan kita kepada kesadaran bahwa kita hanyalah seorang hamba yang tugas utamanya adalah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lebih. Saudaraku yang seiman dan seakidah, inilah momentum Ramadan yang begitu mahal, persis seperti kucuran hujan buat para petani. Kumpulan airnya akan berlalu begitu saja jika tidak segera dibendung, dialirkan dan dimanfaatkan, agar benih-benih kebaikan baru bisa tumbuh besar dan berbuah. Semoga kita bukan petani yang lalai menampung hujan rahmat di Ramadan tahun ini. Saudaraku yang seiman dan seakidah, penyampaian tausiah ini terilhami dari Bapak Saudara Muhammad Nuh yang berlatar pendidikan dari Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STIMIK Gunadarma. Lahir di Jakarta dan saat ini produktif sebagai seorang penulis di Rosa, Nasihat, dan Ruang Keluarga di majalah Saksi. Moto hidup beliau adalah hidup mulia, mati syahid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku yang seiman dan seakidah dimanapun berada, demikian sebuah renungan tausiah pada sore ini. Mudah-mudahan kita semua tergugah untuk bisa merenungi kembali perjalanan kita selama Ramadan dari awal sampai saat ini, di mana bulan suci Ramadan tidak lama lagi meninggalkan kita, dan kita harus menarik satu kesimpulan pada diri kita bahwa apakah kita berada pada golongan orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan perbaikan-perbaikan dalam hidup beragama kita semakin tertata dengan bagus. Dengan mendengarkan tausiah ini, kita berharap ada upaya untuk melakukan kesempurnaan kualitas ibadah kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.